Di tanah yang sejuk berdiri tegak pohon-pohon yang telah menjadi saksi perjalanan waktu. Dari batangnya yang keras, mengalir getah beraroma harum, getah yang disebut kemenyan. Bukan sekedar bahan ritual, kemenyan adalah sumber kehidupan bagi ribuan keluarga petani di Sumatera Utara. Sejak berabad-abad lalu, kemenyan telah dikenal sebagai hasil bumi yang bernilai tinggi. Di dunia perdagangan internasional, kemenyan dikenal dengan aroma khasnya yang lembut dan tahan lama. Tak heran, getah kemenyan sempat menjadi komoditas unggulan ekspor di masa silam. Setiap pagi, para petani kemenyan berjalan menyusuri lereng, membawa parang, pisau sadap, dan wadah kecil. Mereka menjaga dan merawat pohon-pohon yang diwariskan turun-temurun. Bagi mereka, kemenyan bukan hanya penghasilan, tapi juga warisan. Warisan yang harus dijaga agar anak cucu tetap bisa merasakan getah kehidupan. Menyedap kemenyan ini tidak bisa sembarangan. Petani harus tahu kapan waktu yang tepat untuk melukai batang, seberapa dalam sayatan dibuat, dan berapa lama getah harus dibiarkan mengeras. Semua dilakukan dengan sabar, karena setiap tetes getah membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk terbentuk. Dari pohon yang tenang dalam hutan, mengalir getah kehidupan bagi banyak manusia. Getah kemenyan bukan hanya sekedar hasil hutan, tapi juga sumber daya alam dan menjadi nilai tersendiri bagi masyarakat sekitar, terutama di tanah Sumatera Utara. Saya Syafira, di episode Ayo Bertani kali ini yang berlokasi di Pamak Barat, kita akan mengulik lebih dalam terkait tentang getah kemenyan. Bagaimana nilai-nilai mereka itu mencukupi kebutuhan sekitar untuk masyarakat petani, dan bagaimana getah kemenyan disadap secara perlahan-lahan dengan berhati-hati. Ikuti Vira terus di Ayo Bertani. Halo Bapak. Ya lo Bu, Bapak lagi ngapain? lagi ngerjain kemenyan Bu. Mulai kemenyan. Iya Bu. Bapak, aduh, boleh kenalan dulu dong Pak? Boleh Boleh. Munte. Munte Vira. Oke, Bapak udah lama jadi petani kemenyan? Oh, kalau memang aku udah lama Bu. Udah lama gitu. Udah semenjak baru berkeluarga sampai sekarang anakku udah 6, udah terus berkemenyan lah setiap tahun gitu. Setiap tahun, Iya. berarti udah lama ya? Udah. Sejak menikah. Ya untuk memenuhi sampingan kehidupan. Ya kan kerjakan lah walaupun di hutan-hutan gini. Iya. Apapun itu yang penting di hutan, yang penting Iya, bekerja yang ya, penting Pak, kan ya? kerja, berdoa sama Tuhan biar kita dilindungi untuk kerjanya itu aja. Iya. Luas lahannya kira-kira berapa Pak kalau misalnya di sini? Kalau luasnya ya kira-kira belum pernah diukur, tapi kerjanya lamanya kira-kira 2 minggu lah. 2 minggu? 2 minggu ya. 2 minggu untuk satu lahan? Untuk satu lahan. Untuk satu lahan 2 minggu? Iya. Berat sekali ngerjain satu pohon kemenyan itu berapa lama Pak? Kalau satu pohon kemenyan, itu lihat situasi getahnya Bu. Situasi getahnya? Iya. Berarti kalau yang kayak gini Pak? Kalau kayak gini, ini hampir-hampir seperempat jam lah. 15 menit. 15 Iya. menit.
itulah satu pokok. Untuk Kalau satu memang, pohon. iya, getahnya kayak gini banyak. Getahnya. Cara untuk mengambil getahnya gimana, Pak? Oh, caranya Bu, Mm-mm. ada memang ini alat ku bawa. Mm-mm. Ya memang khusus alat kami untuk berkemenyan. Mm-mm. Biar aku nampakkan dulu Bu ya. Inilah alat untuk ngambil getahnya. Untuk ngambil getahnya. Iya. Oh. Jadi bisa kita contohkan kalau mau ibu mau nengok cara ngambilnya, biar aku kerjain sedikit. Jadi maaf dulu Bu, bentar ya. Kalau ibu biar jangan kena nanti karena getahnya yang belum tua itu nampak loh Bu. Oh, Nah, jadi kalau gini getahnya dia. yang belum tua sama yang udah muda berarti kelihatan ya Pak dari Iya, Bu. warnanya. Iya. Inilah kalau dia muda Bu, inilah dia Bu ya. Ini dia kan masih meleleh. Nah, meleleh dia, bisa kita tarik gitu. Wah, gitu kalau masih muda. Masih muda berarti dia kayak permen ya Pak ya? Iya. Bisa ditarik permen. gitu. Iya. Jadi kalau udah tua dia, dia itu mengeras loh. Bu. Ngeras dia. Nah, dia itu keras dia itu. Berarti ini udah termasuk udah tua dong Pak? Udah. Udah tua? Iya. Oh, gitu. Bisa kita ambil Bu? Boleh Pak? Boleh Bisa. contohin Pak satu? Ibu dari sini biar aku ngambil yang besar. Oke. Kalau pertama dia gini Bu ya. Kalau bisa semaksimal mungkin jangan ada pecah gitulah. Biar nanti kalau kita jual tambah besar nanti getahnya kita bikin, itu harganya tambah mahal. Nah, nanti kalau dia halus semua, ya harganya agak kecil juga. Kecil juga ya. Berarti tergantung sama cara pengambilan kita lah ya Pak. Iya. Jadi ini di dalam ada getahnya ini Bu. Di dalam ini? Iya. Dia kan timbul di ini. Nah, kalau dia timbul itu di dalam ada getah itu. Tapi cara nengoknya kita kayak mana dia biar sampai di mana getahnya, inilah kita kopek. Nanti kan itu kulitnya hitam itu. Berarti itu kulitnya udah masak itu. Nah, hitam dia ada kan Bu. Ini hitam, ini merah. Nah, ini hitam dia kan. Nah, sampai di sinilah nanti getahnya. Itu yang membedakan jadinya ya Pak. Iya. Untuk ada getahnya sama yang belum ada. Iya, supaya jangan terlebar kali nanti kulitnya ini kita ambil. Nanti kalau lebar kali kulitnya kita ambil, nanti kemenyannya rusak. Nah, susah dia pulih nanti. Seandainya luka, susah sembuh gitulah. Aku coba ngambilnya Bu ya. Untuk pengambilan kayak gini Pak, berapa lama? Satu biji. Satu pohon. Satu pohon. Bikin, 15 menit. 15 menit juga Iya, berarti 15 ya, sama menit kayak sampai. pengerjaan untuk nusuknya itu ya Pak? Iya. Ini pun kita khusus untuk ngambil getah ini. Karena kalau kemenyan, dia itu 2 musim. Satu untuk ngerjain, satu untuk ngambil getah. Inilah dia Bu. Nah, ini dia. Nah. Jadi kan nampak ada yang hitam tadi, dia berisi. Tapi kalau enggak hitam dia masih kuning, dia enggak berisi itu, nampak dia. Itu yang membedakan tadi. Nah, kan di dalam terbukti dia getahnya kan. Nah, gitulah kami tiap hari. Makanya kalau kami kerja kemenyan, enggak boleh enggak boleh cepat-cepat gitu. Harus menjiwai cara kerjanya. Pelan-pelan. Pelan-pelan, iya. Kalau nanti kita tersesat enggak boleh. Enggak boleh juga Iya. ya. Tergesa-gesa nanti, bisa nanti ini yang besar bisa pecah. Rugi. Jadi kan kami rugi kalau pecah getahnya, rugi kami. Harganya pun turun. Makanya itu harus teliti, harus niat Iya, ya, harus Pak. teliti dia Bu. Iya. Buat tahu getahnya itu bagus sama nggak bagus sama Pak? Dari warnanya kah, teksturnya? Kalau bagus enggak hanya getahnya, itu sebenarnya dari warna Bu. Dari warna? Iya. Warna yang membedakan berarti? Iya. Ini sebenarnya ini kurang bagus ini dari warna dia kuning. Oh, kuning. jadi yang bagus tuh apa? Yang paling bagus ya putih ini. Putih Iya. dia? Tapi ada kendalanya Bu, kenapa dia kuning? Dia itu udah terus kena sinar matahari. Berarti nggak boleh? Nggak boleh, seharusnya ada pelindung. Oh, berarti kalau ada kalau pelindung, kayak gini getahnya nih, putih. langsung kena matahari, berarti makanya dia menguning? Iya, menguning dia. Hmm. Nah, jadi kalau udah diambil satu kayak gini Bu, kalau selanjutnya itu nanti kami harus ikatkan bakul. Kalau itu, kalau orang kami namanya curu-curu. Kalau orang umum kan, kalau Batak pun bakul katanya. Inilah tempat kami. Nanti kami ikatkan ini, kami cangkutkan, baru kami lepas. Nah, jadi kita tengoklah mana kita ambil. Kalau memang arah sini kita ambil, kita bikin di sini. Nanti ini nggak jatuh ini. Nah,
Ikatkan lagi dulu. Mm-mm. Jadi kita tarik sampai ke atas pun ini nggak jatuh ini, Bu. Nah, ini kita ambil. Nah, paskan dia. Paskannya Nah, baru jadi dikrok-krok. kita ngambil ini, nanti ini jatuh ke bawah. Nah, ke bawah dia. Jadi kita nggak capek-capek mau megang-megang Pegang itu. lagi. Nah, Berarti kalau misalkan Bapak naik ke atas sampai ke atas pohon tuh tetap diginiin juga apa ya ditendang di kita buka belakang? dulu. Heeh. Nah, kalau memang bisa ditengok, boleh. Gimana cara manjatnya dan cara ngikatnya. Kita buka kembali dia. Kita bawa ke atas. Ini ya. Inilah alat untuk kami manjat. Kalau orang tua dulu ini dari pokok ijuk, dari pokok aren dari dulu. Kalau udah zaman sekarang kami beli tali lah, kami rakit sendiri lah. Jadi maaf Ibu, biar jangan kena. Oh iya. Iya. Berarti Nah. orang dari dulu juga manjatnya itu pakai kayak gini juga, Pak? Iya, Bu. Dari dulu berarti ya? Iya, dari dulu memang ini alat untuk ngambil kemenyan. Kalau daerah kami ini di Papak Barat. Kira-kira setiap daerah yang punya kemenyan punya alat tersendiri nggak Pak, untuk manjat? Iya. Termasuk Papak Barat sendiri? Enggak, menurut adaptasi lingkungannya juga. Kalau nanti kita ke Humbang, alatnya enggak kayak gini, beda juga. Oh, beda-beda Iya. berarti. Jadi kalau kami di Bapak Barat kayak ginilah dia. Cara manjatnya, kita sangkutkan tali. Nah, ini tangga ini ada 2 loh, Bu. Tangga 1, tangga 2. Oh, jadi Iya. inilah yang dipanjatkan kakinya ya, Pak? Iya, Bu, ya. Kuat, Pak, sampai ke atas? Kuat. Ini nanti udah 2 kali ke sana, bisa kita sambung lagi pakai ini. Tarik ini nanti keluar ini. Ini yang kami bawa ke atas. Oh, iya. Iya. Makanya aku bilang kalau manjat bisa sampai 20 meter bisa. Bisa. Iya, pakai cuma alatnya aja. Cuma alat ini berarti Iya. ya? Ibu mau tanya apa lagi? Selain itu, Pak, kalau misalkan untuk kondisi resiko jatuh itu besar nggak? Pasti besar nggak sih, Pak? Besar. Itulah risiko kami untuk cari kemenyan ini. Makanya kalau kami pergi ke hutan ambil kemenyan, dari rumah udah kami konfirmasikan semua alat-alat kami. Macam mana pisau kami, macam mana alat panjat kami. Kayunya pun kami ambil kayu apa untuk alat panjatnya, bukan sembarangan kayu. Berarti nggak boleh sembarangan kayu? Nggak boleh. Ada kayunya nanti keras nggak bisa kita belah. Nggak bisa kayak gini. Berarti harus ada kayu tersendiri yang buat dijadiin tangga. Iya, jadiin tangga untuk manjat. Jadi aku coba manjat, Bu, ya. Nih, Pak. Kalau memang kita ngambil ini nggak duduk, bisa kita kayak gini. Bisa, bebas kita di atas. Ini bisa ku ambil, nanti sampai aku di atas, ini bakulku ikat. Ini bebas diputar-putar di lebu. Nah, arah kemana kita bisa bebas. Tapi itu apa ya resikonya? Itulah resikonya. Resikonya harus jatuh. Tapi pernah nggak sih Pak resiko jatuh tuh? Bapak pernah nggak ngalamin jatuh dari ketinggian dari satu pohon? Ya puji Tuhan kalau aku semenjak ku jalani untuk mengerjain kemenyan nggak pernah lah. Nggak pernah ya? Iya. Alhamdulillahnya ya. Ya makanya dimanapun kita, siapapun kita kalau kerja, ya kita kan minta juga sama Tuhan. Biar, ya, biar kita aman. dilindungi, iya. Biar kita konsentrasi kerjanya. Nah, pasti kalau udah dilindungi sama Tuhan ya, kita pun kerjanya kan udah aman.
Benar. Berarti selama 15 menit ya Pak? Kayak Iya. gini terus ya? Iya. Sampai habis lah satu pokok, Bu. Sampai habis. Sampai habis satu pokok? Iya. Oh. Ini pun masih satu tingkat. Bisa juga aku bikin 2 sampai 2 tingkat asal sabar Ibu nanti nengok. Bisa. Pak, rata-rata di sini petaninya itu banyak yang anak muda atau seusia Bapak atau udah 60 ke atas? Gitu, Pak. Kalau masalah untuk kami di sini untuk ngerjain kemenyannya banyak juga anak muda. Anak muda pun banyak. Semur-semur aku pun banyak. Semur yang umur-umur 60-an ya yang dekat-dekat lah, Bu. Kalau yang jauh perjalanan 2,5 jam nanti biar sampai ya mungkin orang tua yang umurnya 60-an ya nggak bisa lagi lah. Mungkin diturunkan sama anaknya lah. Anaknya. Iya. Berarti tergantung ya, Pak. Iya, Bu. Untuk anak mudanya sendiri yang jadi petani itu kira-kira banyaknya itu bisa dihitung nggak Pak jumlahnya? Banyaknya bisa dihitung. Banyak bisa dihitung ya. Untuk pendidikan terakhir para petani yang ada di sini itu kira-kira gimana Pak? Ya kalau masalah pendidikan ya agak rendah juga, Bu. Karena banyak juga yang lulusan SMA derajat, banyak juga yang dari SMP. Ya kira-kira gitulah kalau aku tanya-tanya sama kawan-kawan ya nggak ada juga yang cuma SD. Semua rata-rata derajat paling rendah SMP lah. SMP. Iya. Berarti rata-rata di sini masyarakatnya melanjutkan budidaya kemenyan berarti ya Pak? Iya, Bu. Karena kami melanjutkan budidaya kemenyan ini, harganya seimbang sama kebutuhan kami, sama harga beras. Sama harga beras. Iya. Kalau nanti beras nanti 250 per kaleng, kemenyan kami udah 1 kilo, udah 270, 250. Jadi cuma itu yang seimbang sama kami petani kemenyan. Bukan seperti yang kayak nanam cabai. Ada yang harganya 60, ada yang harga kadang 10.000. Jadi kami petani kemenyan nggak sesuai. Nggak stabil. Iya, gitu, nggak stabil. Ya, Pak. Itulah bikin kami melestarikan kemenyan ini. Nah, jadi yang paling beruntung sama kami kemenyan, kami nggak susah-susah beli pupuk. Nggak susah beli pupuk. Iya. Jadi gimana Pak untuk Nggak pernah kami pupuk membudidayakan? kemenyan. Jadi kemenyan ini ditanam tanpa pupuk. Iya. Apakah berdasarkan tanah? Iya, berdasarkan tanah. Berdasarkan tanah. Iya. Modal kami cuma parang untuk membersihkan pokoknya. Modalnya hanya parang. Iya, membersihkan pokoknya. Nggak ada pupuk Nggak berarti. ada, iya. Berarti ini semua pure alam. Iya, alam. Alam lah memberikan sama kami. Kalau untuk pendapatan per kilo dari kemenyan itu berapa? Kalau per kilo, nah, tadi udah saya utarakan kalau per kilo itu menurut jenis tipe kemenyannya, Bu. Berarti tergantung sama tipe-tipe kemenyan yang ada, Iya. baru diadakan harganya, Iya. baru ditetapkan harganya. Iya. Dilihat dulu tipe kemenyan, terus datanglah toke yang mau beli. Nah, nanti dia tanya kita juga yang ditanya berapa laku bikin katanya. Nanti berarti kalau kita yang menawarkan harga. Iya. Nah, jadi kalau dia sanggup dibeli, kalau enggak saling apa sama Negosiasi, kami. Ya, sama negosiasi harganya. ya. Iya. Kalau untuk tipe kemenyan sendiri ada berapa? 3. 3. Iya. Ada apa aja tuh? 1 yang super lah. Yang Satu yang super, super. seperti ini tadi. Yang kuambil tadi 2 biji. Itu super lah itu. Itu super. Iya. Berarti itu yang paling bagus. Itu paling bagus harganya. Kalau yang paling bagus harganya kira-kira berapa kalau dijual? Kalau sekarang udah 260, 250. 250. Itu per kilo. Per kilo. Iya. Terus tipe yang kedua? Tipe yang kedua itu ada gabungnya nanti. Gabungnya ada yang kecil, ada yang besar. Disamakan, ada yang halus. Nah, nanti ini kan ini kalau kita salah ngambil ini pecah loh, Bu. Nah, jadi kalau pecah nanti kita gabung sama besar. Itulah menjadi tipe kedua. Iya, tipe kedua. Tipe yang terakhir? Kalau tipe yang terakhir itulah paling murah.
itu nanti pas ngerjain mau mau deres apanya, deres pokok kemenyannya. Itu tipe yang paling rendah lah. Itulah pertama untuk harga kemenyan. Itu tipe rendah, sekarang harganya per kilo 140, 150. Untuk keberadaan kemenyan sendiri di sini itu sudah berapa lama, Pak? Udah dari dulu-dulu berarti? Udah dari dulu-dulu, udah dari nenek-nenek kami. Udah ada berarti Udah, kemenyan? Ini pun zaman sekarang ini udah enak, udah bisa naik kereta, walaupun jalannya masih kayak gini. Kalau dulu orang tua kami yang kerjain kemenyan dari kampung jalan 4 jam. 4 jam dari kampung untuk ke hutan. Ke hutan ini. Iya. 4 jam lah perjalanan. Coba bayangkan Ibu, gimana 4 jam. Kadang masak di tengah jalan kami. Iya. Kami lapar kan? Oh, iya. Lapar udah 2 jam perjalanan. Masak di tengah jalan lah. Bawa plastik lah, mana tahu nanti datang hujan, bikinlah plastik pondok-pondok bentar aja. Udah, nanti kalau udah selesai hujannya, lepat. Baru kita berangkat lagi sebelum sampai. Gitulah, Bu. Berarti untuk tahu pohon ini udah bisa diambil getahnya atau dibuat getahnya, itu kita tahunya kapan, Pak? Dari daun. Dari daun? Iya. Kita nengok daunnya itu. Udah bisa dikerjain apa enggak? Nanti kalau daunnya masih menguning, itu daunnya masih muda, berarti nggak bisa dikerjain itu. Kita kerjain pun nggak ada getahnya. Jadi percuma ya, Pak? Percuma. Iya, jadi kami petani kemenyan mau ke hutan sebentar, kadang mau cuma nengok situasi, udah bisa dikerjain apa enggak gitu. Nanti kalau udah daun tua dia, daun tua agak kehitam-hitaman sedikit, itulah bagus dia. Atau pas lagi mau muncul bunga. Muncul bunga? Iya. Ini kemenyan berbunga juga ini, berbuah juga ini. Berbuah juga? Iya, tapi buahnya nggak bisa dipergunakan, cuma dipergunakan cuma generasi yang besar lah. Yang besar. Ada anaknya nanti tanam lagi dilestarikan. Berarti balik lagi tadi kayak masyarakat di sini itu rata-rata petani kemenyan. Iya, Bu. Rata-rata. Berarti jarang ya, Pak, kalau misalnya bukan petani kemenyan? Jarang. Berarti sudah dipastikan rata-rata masyarakatnya itu lanjutkan petani. Iya, petaninya. Nggak ada sejarahnya mau dia pegawai negeri gitu, PNS, ANS itu nggak ada itu berkemenyan. Nanti ada pun lahan orang tuanya, itu nanti dikerjakan sama orang lain. Siapa yang petani, ya dikerjakan. Nanti ada bagiannya kan. Berarti dia melestarikan secara bisnis aja. Iya, secara bisnis aja. Berarti Bapak keliling-keliling buat ngambil getahnya itu selama berapa lama? Selama 2 minggu? Selama 2 minggu lah. Selama 2 minggu. Selama 2 minggu itu bisa menghasilkan berapa banyak getah kemenyan? Selama 2 minggu, kalau memang setiap pokok dia seperti ini getahnya, ini mencapai 120 kilo. 120 kilo? Iya. Itu pun nggak bisa sendirian kami, Bu. Kalau memang udah 2 minggu kami di hutan, kami bawa kawan. Bawa kawan, berarti kerjanya itu sebagai perkelompok gitu, Pak? Contohnya dia kan, aku punya kebun, ini contohnya punya kebun aku 20 hektar. Nanti yang ngerjain aku sama kawanku 3 orang. Nah, itu kelompokku lah itu. Nah, jadi hasilnya nanti kalau memang dia banyak getahnya kayak gini, 120 nggak kemana hasilnya. Iya. Tapi tetap tergantung sama jenis yang didapetin itu ya, Pak? Iya. Karena kami ngambil nggak bisa bersih dari pokoknya ini, kami bawa ke kampung. Sampai ke kampung nanti kami bagusin lagi. Kami tampil lah, kami kupas kulitnya lah. Pokoknya kulitnya nggak boleh ikut untuk jual kami gitu. Itu berarti mempengaruhi harga? Iya. Kalau misalkan si penampilan getahnya itu? Ya pengaruh dia sama harga. Nanti kalau ditengok toke yang mau beli punya kami nggak ada kayunya, nggak ada kulit sedikit, itu nanti lebih mahal dibikin. Tapi balik lagi, itu antara negosiasi harga antara Bapak sama si toke, sama si pembeli lah. Si pembelinya ya. Untuk berkelompok gitu emang rata 3 orang? 3 orang ya. Nanti kalau udah panen, sama untuk ngerjain pun adanya hasilnya. Cuma itulah tipe yang paling kecil. Yang paling kecil dia itu nanti yang harga 140, 150, itu harga paling kecil. Itu nanti kalau setelah kita kerjain,
udah selesai 2 minggu kami kerja, kami nanti nunggu 4 bulan. Menunggu 4 bulan? Iya, biar nampak dia getahnya kayak gini. Berarti kan menunggu 4 bulan Iya. selagi menunggu getah. Berarti dalam 4 bulan itu selagi nunggu itu ngapain aja tuh Pak? Ya, Nunggu. selingan di ladang lah, di ladang di kampung. Nunggu 4 bulan Nunggu 4 bulan, Iya, kerjain yang lain lagi. yang lain lah dulu. Hmm. Kadang ngocok di luar, kadang di ladang kita kan. Kalau nanam padi gitu ya nanam padi. Harus nunggu memang 4 bulan Pak? Apa bisa lebih? Bisa, Bisa lebih? bisa lebih. Kalau bisa lebih itu, apakah hasilnya akan lebih bagus? Enggak. Enggak juga. Iya. Nanti pokoknya yang rusak. Kalau memang lewat dia nanti 4 bulan, nanti untuk ngerjain tahun depan itu agak rusak pokoknya. Jadi terlambat nanti daunnya. Kalau kemenyan kan ada juga musim gugur, gugur daun, nanti nggak bisa kan kerjain, nggak bisa apa-apa lah. Nah, nanti pas musim gugur dia kami ngambil getahnya, kemenyannya nanti tahun depan rusak. Untuk getah kemenyan sendiri di sini ada nilai spiritualnya nggak Pak? Ada. Tujuannya apa tuh untuk ngelakuin si nilai spiritual dari getah kemenyan? Tujuannya seperti ini. Kalau kami berangkat dari kampung ke hutan, kami itu kalau orang pak bikin peleng. Peleng itu makanan kalau orang nasional dia nasi kuning. Oh, nasi kuning. Iya, seperti itu, nasi tumpeng. Pakai ayam. Pakai ayam. Iya, tapi kalau bisa ayamnya nggak boleh ayam potong. Oh, harus ayam kampung. Itu namanya ritual untuk berkemenyan. Nah, kita beli ayam kampung. Kalau nggak ada ayam kita, nggak boleh ayam potong gitu lah. Nah, kami bikin peleng, makanan untuk mau berangkat besok kan. Terus kami nanti kalau zaman sekarang digilingkan katanya tepung dari beras, ditak kata namanya. Kalau orang Batak bilang pul-puhul, kalau kami ditak. Itu beras tepung itu dibikin gula. Nah, terus ada yang mentah, ada yang masak. Itu yang mentah kami bawa ke hutan. Nah, contohnya kami bikin nanti itu, kami di hutan, kami ambil lah nanti kalau ada piring kami di pondok, kami bikin di situ tepungnya, tepung putih. Kami bikinlah ini nanti alat-alat kami ini sama untuk bersihkan kita bikin kan, piring, bikin tepung. Nanti biar kami kami oles semua sama tepung tadi, supaya itu nanti getah kemenyan putih. Oh, jadi seperti didoakan. Iya, jadi kayak nasi kuning tadi, kami bikin peleng dia kan agak timbul. Nanti biar kami berdoa supaya getah kemenyan itu agak berisi, dia agak timbul. Gitu. Nah, jadi sambil berdoa mau makan, kami mintalah semua istilahnya masalah-masalah yang di hutan nggak sampai sama kami lah. Istilahnya kecelakaan dijauhkan Tuhan lah gitu. Jadi hasil yang kami kerjakan maunya berhasil lah gitu lah. Itulah apanya tadi yang kami laksanakan mau berangkat ke hutan. Sampai sekarang, Pak? Iya, sampai sekarang kami lakukan. Sampai sekarang dilakukan? Iya. Terakhir kali dilakukan kapan, Pak? Untuk Bapak sendiri? Kalau terakhir kali itu waktu ngerjain. Waktu mengerjakan? Iya. Istilahnya kita kalau ngerjain, nanti kan kalau mau hasil kan itu kan 4 bulan. Nah, pertama ngerjain lah. Pertama kita masuk kali. Itu harus. Itu pesan memang dari nenek kami itu dulu. Berarti satu hal itu yang nilai spiritualnya itu yang dilakukan itu karena emang dari turun-temurun udah dilakuin. Iya. Berarti kayak tadi Bapak bilang, di sini ada ritual sendiri untuk getah kemenyan kayak agar didoakan supaya hasilnya bagus. Iya. Apakah anak-anak mudanya, petani-petani muda itu juga diajarkan untuk ngelakuin ritual juga gitu Pak? Iya, memang diajarkan itu. Karena seperti aku lah. Waktu diajarkan bapakku dulu punya kebun kemenyan. Jadi aku dulu masih sekolah, aku kan belum tahu terik kemenyan kayak mana. Baru terus dibawa aku ke hutan. 2 pokok baru bisa aku belajar. Cara untuk ngambil kemenyannya. Nah, itulah kalau terik anak muda. Jadi kalau yang udah berkeluarga, kalau memang udah betul-betul mau ke hutan itu harus diberangkatkan oleh kalau udah berkeluarga istri lah. Nah, jadi kalau memang kemenyan ini kita serahkan sama orang untuk dikerjain, ini pun harus kita berangkatkan juga. Kita bikin ritualnya.
Nggak boleh asal kita suruh belanja ini belanja kalian kita nggak boleh. Harus kita berangkatkan juga biar sama-sama berdoa walaupun yang punya kebun nggak bisa ikut. Nah, biar sama-sama itu hasilnya bagus. Berarti petani-petani muda di sini itu udah diajarkan dari awal. Untuk ritualnya berarti sudah ya? Iya. Udah. Selagi dia mau berkemenyan, Mm-mm. kemenyan orang tuanya, entah kemenyan kawannya ikut dia, itu harus diajarkan. Nanti biar jangan ritualnya hilang-hilang sendiri. Iya. Nah, harus kayak gitu triknya kalau masuk ke hutan. Berarti tetap harus dijadiin warisan turun-temurun ya Pak ritualnya. Karena ritual-ritual kami dalam hutan pun banyak juga. Contoh kami masak. Nanti kalau kami masak di pondok, kalau nasi itu udah mendidih, nggak bisa itu sendok itu kita ketokkan nanti ke periuk. Apa alasannya Pak? Alasannya, nanti kalau memang kita mau kayak gitu, nanti kalau kerja pun, kalau ini nanti bisa sering terhantuk ini nanti sering kena itu. Oh, waktu mau mengeroknya itu ya? Waktu untuk deres apanya batangnya. Hmm. Memang banyak tantangan sama kami kemenyan ini. Kadang ada binatang-binatang kecil itulah yang berbisa lah. Nah, jadi spiritual tadi itulah kami minta supaya itu dihindarkan. Dihindarkan dari hewan-hewan buas, berbisa. Iya. Iya. Itulah perlunya kami melakukan itu. Melakukan ritual tadi. Iya. Dan hasil dari ngelakuin ritual tadi itu apakah hasilnya bagus atau memang sebenarnya tergantung sama niat? Bagus kok. Bagus berarti setelah melakukan ritual itu? Iya. Misalnya karena aku udah 15 tahun lah berkemenyan kan, terbukti kok. Ya, saya puji Tuhan lah, dia dihindari, marah dihindari, binatang-binatang berbisa pun dihindari. Sering nggak Pak ada yang tidak melakukan ritual itu? Apa masih ada yang tidak melakukan? Ada juga yang nggak melakukan. Ada juga yang nggak ngelakuin. Tapi Bapak sendiri tetap ngelakuin ritualnya? Iya. Karena kita minta kan supaya kita kerja itu biar selamat, biar ada hasil gitu. Di sini ada kelompok taninya nggak sih Pak? Kelompok tani ada, tapi kelompok tani untuk berkemenyan nggak ada. Oh, kelompok taninya ada tapi untuk berkemenyan tidak ada? Iya. Susah kalau ada kelompok tani berkemenyan, nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya. Berarti tetap harus sendiri atau kita berkelompoknya cuma 3 orang? Iya, karena kerjanya terjangkau. Oh. Nggak bisa kita masuk setiap minggu, setiap hari, nggak bisa. Ada waktunya. Seperti kami lah berkemenyan. Tahun ini lah aku bilang tahun 2025. Mulai bulan 7 baru bisa kami. Itu pun belum semua itu dapat pokok kemenyannya. Kadang daunnya muda, belum bisa dikerjain. Dipilih lah mana yang bisa dikerjain. Sampai sekarang masih ada, masih banyak yang mau dikerjain. Berarti kalau misalnya mau bangun pohon ini gitu kan, mau nanam pohon ini, itu beli bibit berarti? Enggak beli bibit? Enggak. Jadi dari mana dong? Kami enggak pernah beli, sejarahnya beli bibit. Semenjak ku kenal aku nanam apa kemenyan. Ini kemenyan ini kan ada buahnya. Terus buahnya itu kan itu tumbuh. Nah, yaudah nanti kami bersihin, lurus-lurus. Terus kami tanam. Anaknya itu kami cabuti. Kalau rapat sama pokoknya, cabut pindah ke sana gitu. Itulah kami rawat, kami bersihin. Tantangan terbesarnya apa Pak? Tantangan terbesar kalau sama kami berkemenyan hujan sama angin. Hujan sama angin? Ya. Itu tantangan terbesarnya? Itu terbesar. Cuaca lah. Karena sangat mempengaruhi gitu Pak? Iya. Karena mempengaruhi dia. Kadang pondok kita kan di tengah hutan. Kayu-kayu kan banyak. Jadi sempat ada angin, ya was-was lah. Gitu. Itulah tantangan paling berat sama kami. Jadi kalau masalah jalan ya berat juga sih. Jalan ya 2 jam gitulah perjalanan. Itu pun sekarang. Kalau zaman bapakku dulu 4 jam. 4 jam? Ya. Dari kampung ke sini ya? Ya. Nah, Vira pernah dengar Pak, kalau misalkan petani-petani itu sambil mau nyabut atau mau ketok-ketok buat dapetin kemenyannya, sambil nyanyi. Itu udah bagian dari ritual apa gimana?
Udah bagian dari ritualnya. Udah bagian dari Iya. ritualnya. Cuman itu dipakai udah di pokoknya. Udah kita kerja. Berarti sambil dikerjain, Iya. sambil nyanyi. Iya. Oh. Itu menghilangkan rasa capek, mengingat keluarga kita di rumah, dan menghayalkan supaya kayak mana lah hasil itu untuk tahun depan kita panen, tercapailah di hati kita gitu. Jadi rasa semangat kita Semangat ya, Pak? kita ya, semangat Buat kita kerja. Iya. Jadi Masih meminta itu, banyak. doanya itu meminta itu kalau kita pun sambil nyanyi. Berarti anggap aja kayak nyanyian itu adalah sebuah doa ya, Pak? Iya. Adalah doa kita sebagai Iya. petani buat hasilnya bagus, Iya. tahun depan juga bagus juga. Doa sambil meminta. Masih banyak, Pak, yang petani ngelakuin kayak gitu? Kalau sekarang udah agak jarang. Apalagi kami di zaman di apa muda ini udah banyak yang nggak bisa menyanyikan lagu yang untuk kerja kemenyan. Sekarang udah banyak nggak belajar. Berarti hampir bisa dibilang sudah hampir punah karena nggak ada lagi yang lanjutin dong. Iya, tapi harus kami jaga juga. Ada juga orang-orang tua kami yang masih menyimpan. Itu harus kalau kami berkemenyan nanti ikut kami sama dia, itu kami tanya juga. Kayak mana caranya, apa intinya nanti lagu itu, apa permintaan nanti doa itu. Kami tanya juga. Emang kalau boleh tahu inti dari lagunya apa, Pak? Kenapa harus kita sambil ngerjain gitu? Intinya, itu intinya mengingat masa kemiskinan kita dari kampung. Jadi kayak mana lah kita kerjain ini supaya kehidupan kami ini berubah gitu. Mintalah kita kan sama hasilnya. Itu, Bu. Untuk hasilnya sendiri, menurut Bapak, pendapatan Bapak itu apakah mencukupi atau tidak? Dalam sebulan kan pasti Bapak punya anak yang harus disekolahin, istri yang harus masak, atau gimana beli-beli barang yang diperlukan. Apakah cukup selama Bapak berkemenyan? Setauku yang aku alami, kalau kami prediksi dari awal, sebenarnya nggak cukup. Sebenarnya tidak cukup. Iya. Tapi kami ada harapan kemenyan ini sebagai tabungan kami dari kampung. Misalnya nggak terganggu lah uang kami dari kampung untuk membiayai ke kebun ini. Dapat 4 bulan, itulah kami panen. Makanya kalau kami petani kemenyan, kalau memang bisa banyak padi kita dari kampung, ada beras kita, nggak beli, panen kita kemenyan, bisa mencukupi untuk uang sekolah, mau sampai kuliah anaknya, sampai melamar pekerjaan anaknya bisa. Banyak kok anak petani kemenyan sekarang udah berhasil. Membuktikan berarti kan, Pak. Jadi sebenarnya tergantung sama kita sendiri, apakah kita yakin itu cukup atau tidak ya, Pak. Kalau memang cuma itu penghasilan, itu kami bagi-bagi seharusnya nggak cukup. Nggak cukup Nggak ya. cukup. Karena panen kami sekali 4 bulan. Nggak setiap hari ya, tiap minggu. Tiap bulan. Kalau tiap bulan, tiap minggu itu pasti udah dapat hasilnya kan ya, Pak. Itu pun kami kerjain nanti kayak gitu nggak bisa dapat batang kemenyannya, nggak dapat daunnya, nggak bisa dikerjain. Berarti ini durasinya lama, tergantung hasil bagus apa tidak, tapi sekali hasilnya bagus, juga dapat yang bagus juga. Itulah permintaan kami. Itulah permintaan. Cuman sasaran kemenyan ini kami, petani kemenyan, kebanyakan untuk anak sekolah. Untuk anak sekolah? Iya. Itu paling berharga sama kami, menyekolahkan anak. Itulah, nanti kalau tiba-tiba nanti, kalau dekat toke sama kita, seandainya ada anakku nanti mau melamar, aku butuh sekian juta. Kemenyan kita ada, dikasih. Jadi kan tertolong kami, cuma itu aja. Nah, tertolonglah kami sama anak-anak kami yang sekolah. Itulah kelebihan kami berkemenyan di sini. Ada kira-kira ada bantuan dari pemerintah nggak, Pak, untuk kemenyan ini? Untuk berkemenyan? Iya. Kalau bantuan dari pemerintah berkemenyan nggak ada. Berarti semua pribadi? Iya. Pribadi semua itu. Bekal kami ke hutan pribadi, alat kami pun yang kami beli pribadi. Pribadi semua lah. Kalau dari pemerintah nggak pernah ada bantuan kemenyan.
Kalau penyuluh kira-kira pernah nggak Pak? Penyuluh pertanian? Iya, penyuluh pertanian. Kalau penyuluh pertanian nggak pernah konsultasi sama kami petani Kemenyan. Tidak pernah. Iya. Berarti hampir bisa dibilang tidak ada inovasi. Berarti semuanya yang diajarkan tuh masih tradisional dari orang-orang terdahulu. Iya, dari Pak? orang tua kami dulu. Oh, gitu. Berarti penyuluh pertanian tidak pernah datang untuk mengajarkan inovasi baru yang lebih efisien ya Pak? Iya, Bu. Harapan Bapak ke depannya tentang petani Kemenyan apa Pak? Kalau harapan kami, khususnya harapan aku sendiri, kalau bisa harga Kemenyan lah dipertimbangkan oleh pemerintah supaya bisa mencukupi kehidupan kami petani Kemenyan dan untuk menyambung harapan anak-anak kami supaya berhasil di kemudian hari. Jadi kami mohon kepada pemerintah juga supaya jalan dan jalur kami untuk ke hutan ya bisa dibagusi, dibuat bisa masuk kendaraan roda 2. Jangan seperti dulu lagi lah, jalan kaki sekian puluh kilometer sampai 4 jam 5 jam. Nah, itulah harapan kami petani Kemenyan. Cuman paling mendalam di harapan kami hargalah dinaikkan. Harganya. Iya. Pak. Karena barang ini Kemenyan kami tahu petani Kemenyan barang ekspor. Barang ekspor, Iya. makanya itu harus dijaga dan dilestarikan. Baik Pak. Semangat ya Pak. Semangat. Para petani, semoga Bapak sukses selalu dan hasilnya selalu bagus dan Semangat. putih. Biar Oke, harga terima kasih. mahal. Terima kasih, Bu. Lanjut Pak, makasih banyak Pak. Ayo bertani. Untuk menghasilkan getah Kemenyan berkualitas, penyadapan harus dilakukan dengan cermat. Luka pada batang tidak boleh terlalu dalam, agar pohon tetap hidup puluhan tahun. Getah yang keluar akan mengeras dan setelah beberapa minggu baru bisa dipanen. Di balik harumnya aroma Kemenyan, ada tantangan besar yang harus dihadapi. Alih fungsi lahan dan penebangan liar mengancam keberlangsungan hutan Kemenyan. Regenerasi petani pun menjadi persoalan serius. Generasi muda mulai enggan turun ke hutan. Di balik desa, hasil Kemenyan menjadi sumber utama penghasilan keluarga. Dari getah inilah, anak-anak disekolahkan, rumah diperbaiki, dan kehidupan terus berjalan. Arti Kemenyan ini kalau di Pak Barat itu satu-satunya untuk menanggulangi kehidupan. Karena ngerjainnya agak ringan, jualnya mahal sedikit. Itu makanya bertahan mulai zaman zaman Belanda sampai sekarang masih dilestarikan menanam Kemenyan. Memang aslinya tanaman Indonesia itu, tapi tumbuhnya bukan sembarang tempat. Tumbuh Kemenyan di daerah panas, tapi nggak ada getahnya. Di daerah dingin ada getahnya. Jadi murah lagi membeku. Makanya bisa diharapkan dari situ satu-satunya penghasilan. Jauh itu untuk ngerjain Kemenyan sebelum penjajahan Belanda. Udah dinikmati orang-orang tua itu ataupun nenek-nenek kami yang hasilnya lah dari getah Kemenyan. Generasi sekarang masih ngerjain menyan, masih ditambah lagi perluasan untuk nanam menyan. Ya turun-temurun lah sampai sekarang. Karena sesuatunya itu yang kubilang tadi bisa diharapkan untuk membiayai kehidupan ataupun membelanjai anak sekolah. Ya memang gitulah, karena Kemenyan ini bisa kita
bilang itu tanaman menyan, tanaman keramat. Situ kita cucuk, situ kita kikis pokoknya itu. Dicucuk itu bukan situ keluar getahnya. Tunggulah 2 bulan baru bisa nampak itu. Itu pun waktu ngerjain menyan itu, kalau buat gubuk di hutan itu, jangan ada situ yang nakal-nakal. Harus jujur-jujur lah. Kalau orang yang masak, tahun yang lain ngambil air, cuci piring. Ataupun orang yang lain ambil kayu bakar. Biar sama-sama menikmati kesedihan itu. Sedihlah itu kalau ngerjain menyan. Kalau harapan kami petani kemenyan ini sama terutamalah sama pemerintah. Harus dijagalah kebun kemenyan ini jangan sampai punah. Harus dilindungilah pohon kemenyan ini. Karena ini tidak mengganggu sama penggundulan. Harus ada pelindung. Baru bisa dia tumbuh. Bukan kayak nanam kopi. Kopi aja bisa harus ada itu pohon pelindung. Apalagi menyan. Kalau bersih itu dibuatkan itu lalang-lalang. Bisa nanti benalu. Bisa tumbuh itu di ranting-ranting itu. Akhirnya punahlah kemenyan. Itu makanya kalau aku bilang harus ada situ pelindung. Dijagalah hutan itu. Karena kemenyan ini satu-satunya bisa jadi obat. Menyan ini ada 3 jenis. Ada kemenyan putih. Ada kemenyan kemenyan pak-pak gitulah. Itu beda buahnya itu. Kalau kemenyan yang putih ini ada buahnya itu bulat-bulat. Kalau kemenyan untuk obat itu buahnya itu gepeng. Gepeng buahnya itu, itulah untuk obat. Waktu dulu dibikin opung kami. Sekarang pun masih kalau ada lagi yang bisa ngobati harus pakai itu. Iya, terutama aku bermohon sama masyarakat Pak Barat. Dijagalah harta yang ditinggalkan opung-opung kita ini. Dijagalah harta yang ditinggalkan bapak-bapak kita ini ataupun saudara-saudara kita supaya jangan punah nanti di kemudian hari. Memang kalau ada pun penggundulan hutan, jangan lupa nanam kemenyan kembali. Itu pesan sama masyarakat. Entah ada nanti penggundulan, tapi jangan lupa nanam kemenyan kembali. Itu aja pesan sama masyarakat, terutama yang udah menikmati hasil kemenyan. Dari tetesan getah yang jatuh di batang pohon tua, mengalir kehidupan bagi banyak keluarga. Kemenyan bukan sekedar getah harum dari hutan. Ia adalah simbol ketekunan, kearifan, dan keberlanjutan. Mari kita jaga bersama agar getah kemenyan tetap menjadi getah kehidupan. Kemenyan bukan hanya getah yang bernilai ekonomi, tetapi ia adalah simbol budaya, kehidupan, dan juga sebagai penopang hidup bagi masyarakat, terutama di Sumatera Utara. Semoga kisah dari para petani dan juga semangat dari para petani menginspirasi kita semua pada episode kali ini untuk selalu menjaga bumi kita dan selalu menghargai setiap karunia yang telah diberikannya. Saya Safira, pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya.